Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Now I wanna talking about secret how to face globalization. Knowledge, pengetahuan. Dan mau nggak mau lembaga yang asli, general atau organik ya, produk Indonesia dan akan selalu bertahan dalam kondisi zaman forever ever after adalah pesantren. Karena di pesantren kita learning everything. Kita belajar kutubu turos yang sudah ribuan tahun atau ratusan tahun umurnya. Dan kita juga belajar leadership, bagaimana caranya mengimami. Kita belajar berniaga dengan cara untuk jual beli dan lainnya. Kita belajar segalanya. Bahkan juga kita belajar art, belajar musik. Kita belajar semua kompleksitas kehidupan di pondok pesantren. Jadi aku sangat pede berkata kalau pondok pesantren adalah lembaga yang mungkin tidak akan pernah mati, akan selalu dinamis dan asli produk Indonesia yang lahir dari bumi Indonesia. Dan sekarang saya sangat bangga pada episode ke-23 saya akan berbincang dengan yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Fadliliani Ainus Syamsi MBMAG atau yang kita sapa dengan akrab dengan sebutan Ang Icep. Assalamualaikum Ang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Jamjan? Alhamdulillah. Aduh Ang, sehat Ang? Alhamdulillah. Aduh ini teman-teman podcastnya Semap ini grogi sekali. Saya berbincang dengan guru Santai kita saja. semua. Relax. Ya, aduh Ang, hatur nuhun Ang atas waktunya di sela-sela kesibukan Ang yang sangat padat mengurusi pesantren dan lain-lain. Tiasa sumping dina podcastna Semap episode 23. Hatur nuhun Ang. Ya, keren. Podcast Semap keren. Nuhun. Ya. Panginten Ang kangge mengawali Ang. Ini tadi kan Abdi mengawali dengan premis bahwa pesantren teh Angnya adalah lembaga yang luar biasa komplitnya Angnya dalam segala sudut pandang keilmuan. Tapi ada nu unik Ang tadi Abdi nyebatkeun musik. Ya. Nah, panginten ini juga teman-teman juga banyak yang sudah tahu bahwa Pesantren Darussalam di antara khitohnya adalah ada al-musiki Ang. Yeah. Di mana musik ini menjadi alat atau media dakwah di mana value keislaman bisa masuk ke sana. Nah, Abi panginten hoyong langsung terang dari sumbernya yaitu Aang. Baik. Terima kasih Kang Jamjan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah ini membuat kita semakin merasa terbuncahkan sebuah energi ya. Iya betul. Seorang penyair selalu berbicara dengan kata-kata membuncah. Membuncah itu artinya mengungkapkan energi. Ya. Di Darussalam juga salah satu energi pendidikan itu adalah dengan musik, Jam-jam ya. Karena setiap pesantren juga pasti mengenal ya dunia musik itu. Apalagi Darussalam yang memang diberi peluang oleh Ayahanda Allahyarham untuk apa? Untuk memberikan satu formula tertentu ya untuk memberikan semangat energi positif kepada anak-anak santri Darussalam. Ya ini belum musiqa karena musik itu sebetulnya adalah sesuatu yang hayawiyah aja ya, kebutuhan kita dalam sehari-hari, kebutuhan hidup, kebutuhan jiwa kita yang tidak bisa suasananya lepas dari musik aja. Betul. Salah satu contohnya kita sedikit-sedikit di pesantren itu kan banyak taronum, banyak dandingan, bait-bait yang dipelajari ya, seperti Alfiyah, Johar Maknun, Mantik, Imriti, semua itu mengandung musikal. Dan itu sangat organik yang talaran-talaran itu ya. Ngafal Alfiyah kalau cuma Qolam Muhammad bin Abdul Malik tanpa dilagukan, tanpa pakai bahar nggak enak rasanya betul Ang ya. Dan itu adalah kenikmatan tersendiri. Jadi kalau misalnya kita ingin mengembangkan nilai musikal yang genuine dari kitab Turos, datanglah ke pesantren. Betul. Terutama datang pesantren Darussalam plus di SMA plus lagi. Iya, waduh, luar biasa ya. Gitu ya. Iya. Karena di SMA plus itu saya kira banyak calon-calon musisi yang bagus kan. Saya lihat ada beberapa anak yang dari dulu ya, dari dulu sampai sekarang bagus sekali. Nah makanya musik itu menjadi sebuah kebutuhan lah ya, kebutuhan dalam dunia pendidikan terutama di pesantren Darussalam. Ya sehingga tidak boleh ada yang hidup ini jadi kaku gitu ya. Imam Al-Ghazali sendiri kan mengatakan kalau hidup ini akan cerah, akan bahagia, akan tentram, akan damai, belajarlah tentang seni. Karena orang yang belajar seni itu tidak akan kering hatinya. Iya betul. Gitu kan. Waduh ini Ang luar biasa ya. Dan teman-teman juga mungkin podcast semua atau mungkin juga di luar alumni Darus yang menonton karena banyak sekali Ang.
agak sedikit tercerahkan mungkin bagaimana musik ini tidak cuma brang-breng-brong ya Ang ya. Tidak, tapi ada value yang dalam, ada referensi yang dalam dari kitab-kitab Kutubut Turos yang sudah dibuat para ulama tentunya. Dan tadi efeknya betul Ang. Sekarang banyak ya orang-orang gampil ngambek, gampil marah karena mungkin hatinya tidak tersentuh dengan musik, ada kekeringan. Iya, betul. Tapi memang itu tidak digebiahui ya. Artinya setiap orang yang memiliki jiwa galau, kacau itu berarti orang yang nggak beres, tidak juga. Oh, tidak juga. Tapi terapinya itulah musik. Oh iya. Kang Jam rada puyang-puyang ya. Ayolah kita dengar musik. Waduh. Kalau Kang Jam bukan pemain tapi pendengar, itu salah satunya juga boleh, nggak apa-apa. Jadi musik itu bisa jadi terapi kapan saja, di mana saja, dengan kemampuan apa saja. Apakah kita kemampuan mendengarkan atau kemampuan memainkan gitu. Sedikit beda tapi hakikatnya kita sama-sama mendengarkan musik. Iya, betul. Karena dalam musik yang kami ajarkan kepada anak-anak santri Darussalam, yang pernah musik itu lidawah. Musik itu untuk dakwah. Nah ini teman-teman, jadi bedanya musik yang umum dengan musik yang diajarkan di sini ada akar yang pertama lidakwah, catatannya. Oke. Gitu. Ya, yang pertama lidakwah, yang kedua mungkin. Yang kedua litasliyah, baru. Tasliyah itu hiburan, baru. Oh iya. Dakwah dulu, baru hiburan, jangan hiburan itu baru dakwah. Jadi kalau dakwah nomor 1 Darussalam. Jadi kita misalnya bikin musik, bikin lagu, mengaransemen lagu. Baik itu lagu orang lain kita aransemen, atas seizin pemilik lagunya, pencipta lagunya. Tapi yang lebih banyak kami menciptakan lagu-lagu sendirilah, gitu supaya kita enjoy lah, tidak terikat dengan nuansa genre orang lain, tapi kita punya genre tersendiri. Di situ kita merangkak pelan-pelan untuk untuk mengobati kerinduan kita kepada para ulama masa lalu, gitu yang mereka juga ahli musik sebetulnya. Walaupun kita ini apalah ya dibandingkan mereka, tapi paling tidak kan ada warnanya ya, ada warna Kang Jam gitu. Darussalam mudah-mudahan bisa jadi jadi avant-garde-nya gitu dalam dunia musik. Amin. Musik yang tentu bersumber kepada kaidah-kaidah itu, gitu ya. Jangan keluar dari nilai-nilai dakwah. Itu ada pengikatnya, ada value-nya. Bahkan ini Ang, kan lagu yang dibuat Ang ini banyak ya Ang ya. Saya mendengar bahkan ada yang istilahnya apa Ang, di remix atau di apa sama musisi sekarang ya, ada Kang Charlie, ada Kang Faang juga. Iya betul, itu lagu Darussalam sebetulnya itu liriknya disusun oleh adik almarhum Kiai Haji Jaje Turmudi, ya, pengasuh pesantren Abu Zar di Pagarageng Ciawi, Tasikmalaya. Beliau sudah wafat. Kami berkolaborasi dulu sejak kita masih sanawiyah ya. Tahun berapa itu? Tahun 79. Waduh. 79, 80 ya. Saya bahkan belum menjadi embrio. Sanawiyah. 79 masih kelas 3 sanawiyah. Waduh, iya. Nah, kita udah bikin lagu itu. Nah, kesini-sini ada berbagai versi. Teman-teman musisi juga versinya genrenya slow rock. Ada yang beat rock, ada yang pop rock. Ya. Kemudian terakhir kemarin itu ada funk rock, yaitu yang digarap oleh Apoy, Mas Apoy, Kang Apoy ya. Oh, pantesan beat ininya seger ya, mungkin karena funk rock genrenya. Vokalisnya langsung Wali, Paang Wali, alhamdulillah. Jadi mereka punya atensi kepada Darussalam, karena kebetulan Kang Faang juga alumni Darussalam, jadi meminta izin pada kami sebagai pencipta bersama di Kadisya Band untuk mengaransemen. Jadi keren, lebih keren dari aslinya gitu ya. Karena yang digarapnya oleh Wali kan. Nah, alhamdulillah itu rasa syukur kami bersahabat dengan para musisi handal. Itu Ang waktu itu sanawiyah tapi sudah bisa itu bagaimana perjalanan Ang? Apakah mungkin dari kecil memang Ang sudah sangat senang sekali dengan musik atau? Iya, begini Kang Zam ya. Kami punya guru yang membuat dasar ya kemampuan kami bermain musik itu sebenarnya paman saya sendiri. Paman Ang sendiri yaitu Kang Fuad ya. Mang Fuad namanya tuh. Biasa dipanggil Mang Ujang, itu adik dari ibu. Ya sekarang udah almarhum. Sama Mang Aep, adiknya Mang Fuad, sama-sama jago gitar gitu ya. Ini saya juga baru tahu kalau ini. Iya, jadi ibu itu sebetulnya keluarga seniman. Kalau bapak Allahyarham tuh keluarga pujangga. Jadi nyambung ya pujangga dengan seniman. Jadi adalah terah-terah sedikit gitu, walaupun beliau kan tidak menguasai berbagai alat musik, tapi teorinya beliau paham. Teori not balok, not angka, dan sebagainya. Kami belajar dari ibu. Ibu sendirilah yang sebetulnya memiliki jiwa seni. Kalau bapak liriknya, yaitu ahli
membuat puisi kan. Pujangga kalau beliau sama kakek juga Allahyarham Kiai Ahmad Fadil. Nah jadi kalau Darussalam punya frame, punya sibgoh semacam itu, wajar lah karena orang tua kita juga dulu mengajarkan nuansa seni yang berbeda tentunya seninya. Ya karena agak keheranan karena di usia yang sanawiyah ya mungkin kalau kita anak-anak SMP ya bikin lagu tapi sangat bucin atau ya jauh dari value-value dakwah dengan sastrawi itu segala macam. Lagu yang pertama dibuat ya itu kelas 3 sanawiyah. Tuh, pasti kan luar biasa. Main gitar bisa ya sejak MI ya, MI kelas 4 sudah diajarkan gitar oleh paman-paman itu. Ya. Bahkan saya kalau tidak salah ini saya dengar dari santri-santri senior katanya syarat Aang untuk bisa mendapatkan gitar pertama tuh harus hafal alfiyah dulu apa? Gini, ini kisah nyata. Nah ini Ang yang Allahyarham Bapak orangnya sangat bijak sekali gitu. Tahu bahwa saya senang musik, senang alat musik. Tapi saya selalu minjam alat musiknya kepada santri. Ya kebetulan santri itu ada yang bernama Kang Ahmad Pepen ya namanya. Itu keponakannya Ahmad Albar, vokalis God Bless ya. Dulu mondok di sini. Oh luar biasa. Mungkin banyak yang nggak tahu kan. Pepen Kribon persis Kang Ahmad Mas Iya ya, Ahmad Albar. Sekolah di sini di Aliyah gitu ya. Nah dia bawa gitar elektrik kan. Wah di sini kan belum ada yang namanya santri bawa gitar elektrik. Saya pinjam kok enak ya, enak. Terus saya bilang ke bapak, Pak, walaupun saya tidak punya gitar elektrik atau kalau bisa saya pengen gitar yang akustik gitu, yang kayak begini gitu ya. Kata bapak boleh aja, tinggal ke ibu. Ya kalau masalah itu kan harus izin ibu karena ibu yang tahu musik ya, yang tahu peralatan itu. Silakan aja, balik lagi ke bapak. Saya dipontang-panting gitu ya. Dari bapak ke ibu, dari ibu ke bapak. Kata ibu disuruh ke bapak loh, kok balik lagi. Oh gini aja udah. Oh berarti bapak sudah paham ini, ibu lemparin lagi ke bapak supaya ada syarat. Nah ibu tuh pasti kalau ngasih sesuatu harus ada syarat aja. Waktu itu disuruh nalar apa ya, nalar alfiyah ya. Alfiyah betul alfiyah, tapi dikejar itu kita hanya bisa kuat 50 sampai 100 bait ya. Oke kalau gitu. Nah, kalau kata bahasa kita oke gitu ya. Sok tadi itu jalan. Sok dites lah ke bapak. Saya hanya kuat 100 bait. Ya kalau 100 bait mah tuh gitarnya yang biasa aja lah, yang lokal kata ibu tuh ya. Nah, jadi akhirnya diberikan gitar mereknya Genta kalau nggak salah tuh Arista gitu ya, yang buatan mana Solo atau Bandung gitu ya. Nah, jadi lokal tapi bagus juga untuk pelajar pertama kali. Karena baru sebait. Udah kan waktu itu pengennya gitar Yamaha kan. Kalau gitar Yamaha berarti kan mahal ya. Waktu itu ya syaratnya nalar lagi. Nah, terus hafal 300 bait. Berapa minggu kemudian, berapa hari lah, nggak sampai bulan-bulan, berapa minggu gitu. Hafal lagi, store lagi, naik lagi gitarnya. Oh jadi untuk mengupgrade gear kita juga harus mengupgrade. Luar biasa. Itu 500. Nah itu saya sudah punya gitar 3. Gitar yang lokal semua, ada Osman, Arista dan Genta. Itu dari 100, 200, 300. Nah begitu berapa bulan, 1 bulan setengah mungkin stok dulu lah, pengen 1000 bait gitu ya. Nah, begitu bait sudah store ke bapak, nggak sampai 1000 bait dites tapi dia cekcok gitu kan dulu. Udah kalau begitu besok sama bapak ke Bandung. Waduh alhamdulillah berbunga-bunga. Aduh alhamdulillah, mestinya kan udahlah gitu ya. Salah satunya untuk istirahat berapa bulan untuk tidak menghafal gitu ya, untuk tidak menghafal. Tapi karena saya pengen gitar Yamaha jadi ya boleh buat, harus menghafal terus. Dan akhirnya diantar ke Bandung, belikan langsung Yamaha. Waduh alhamdulillah. Yamaha. Itu harganya 500.000. Itu tapi tahun berapa? Tahun kalau gitar punya tuh kelas 2 sanawiyah ya. Oke. Aang berarti nalar alfiyah itu kelas 2 sanawiyah. Waduh kalau saya belum keotakan itu baru jilidnya. Kelas 2, kelas 1 kelas 1 akhir lah. Kelas 1 akhir menuju kelas 2. Ya, karena biasanya kalau yang umum kelas sakit itu nambah jurumiah ya. Ini sudah jurumiah mah sudah MI ya Pak. Jadi wajib Bapak itu kalau mau luar namanya biasa. nalar itu wajib. Iya. Ini Ang
Waduh, ada banyak. Ini ada teori parenting juga. Yang ini juga mungkin bagi teman-teman yang mungkin para putrinya punya hobi apa, mungkin bisa dipakai barusan pola Allahu Yarham begitu ya, Ang, ya luar biasa. Dan sekarang kita jadi tahu kalau Aang begitu sangat balance antara keilmuan, art segala macam, dan saya seneng karena sohih asbabun nuzulnya langsung dari sumbernya dari beliau. Aduh. Nah, itulah teman-teman yang mudah-mudahan semakin tercerahkan bahwa musik itu punya value dakwah yang sangat-sangat luar biasa, dengan tentu tadi ada indikator-indikator yang dua itu, ibadah dulu, habis itu baru hiburannya gitu ya, hiburan. Ang, tadi Ang menyebutkan SMA Plus Darussalam ini unik ya, di pesantren tapi ada SMA-nya, SMA-nya tapi plus, karena kita tahu kita tidak diskreditkan juga, di luar juga tentu banyak SMA. Cuma mungkin kira-kira bedanya apa SMA yang di dalam pondok sama paling tidak biar apa ya, tercerahkan juga teman-teman mungkin, oh ternyata SMA di pondok tuh nilai lebihnya ada ini, ada ini. Betul. Nah, jadi gini ya, embrio dari lahirnya SMA Plus Darussalam itu kan dulu ketika awal Allah Yarham mendirikan atau diamanati untuk membuat sebuah madrasah ini untuk tingkat aliyah, madrasah aliyah program khusus. Setelah sekian tahun sukses bagus, kemudian membuatlah MAKD-nya. MAKD itu madrasah aliyah keagamaan yang yayasannya MAKY dulu ya. Misalnya MAKY karena lama kelamaan mungkin ada sama di Darussalam ada 2 satuan pelaksana pendidikan SP3-nya yang sama keagamaan, walaupun satu negeri satu swasta ya. Bapak berpikir gini, Pak, yang satu kita ubah aja, jangan dua-duanya keagamaan, kata Bapak. Dan atas masukan juga dari putra-putra beliau, diantaranya ya Bapak Profesor Dr. Koko Komarudin, kakak saya itu yang memberikan masukan, gimana kalau SMK, kata Pak Koko itu, kata Ang Koko itu. Kata Bapak jangan SMK, jangan. Kalau Bapak kan bilang ke Pak Koko itu jangan SMK, karena SMK sudah banyak di sekitar sini. Buat aja SMA, kata Bapak, SMA, jadi jangan SMK. Nah itu jadi embryonya dari MAKD yang dilebur menjadi MAKY, jadi MAKD, kemudian jadi passing out, sudah terakhir 2003 ya kalau tidak salah. 2003 itu sudah beralih menjadi nama SMA Plus. Dan SMA Plus itu kan di bawah Diknas, tidak di bawah Kemenag. Jadi Darussalam ada pendidikan yang berada di bawah naungan Departemen Agama waktu itu, sekarang Kemenag, dulu Dikbud ya, Dikbud atau Diknas sekarang. Nah itu adalah SMA. Jadi komplit sudah Darussalam, ada SMA-nya, ada keagamaannya yang sifatnya berada di bawah naungan Departemen Agama. Kemudian SMA Plus. Nah lebihnya, kenapa Bapak menyarankan untuk menjadi SMA Plus dari MAKD? Supaya orang-orang yang punya image bahwa nuansa pesantren, kadang-kadang keagamaan lah, sepertinya bagaimana gitu. Nah itu menyeimbangkan, waktu itu kan begitu pola pikirnya. Sekarang udah enggak kan. SMA dengan aliyah sama, sudah seimbang, udah balance. Nah waktu itu udagannya ya, jadi goalsnya itu bagaimana menciptakan generasi-generasi kerobani di lingkungan pendidikan umum yang ada di pesantren. Jadi sebetulnya kelebihannya kalau SMA di pesantren di mana saja termasuk Darussalam, makanya kata plusnya itu satu, nilai keadabannya, nilai akhlaknya, nilai khuluqiyahnya harus nomor 1 penanamannya. Kedua baru keilmuan, ilmunya juga harus lebih dari yang lainnya. Kalau di pesantren dia belajar agama, dia belajar ilmu umum, praktek-praktek keagamaan, praktek-praktek hal-hal yang sifatnya teknologi ya, pengetahuan dikembangkan di sini. Yang salah satunya memang kelebihan SMA Plus ini yang dulu agak sedikit dianggap ngapain pesantren kok membangun yang berbau-bau SMA. Nah ternyata kan mereka berprestasi, sudah belajar di pesantren, prestasinya kan ada yang diterima di UGM, ada yang diterima di UI, kemudian di mana lagi, di universitas negeri yang top lain lah di Indonesia ya. Adalah daftarnya kalau bisa dilihat. Itu sebuah prestasi kan. Jadi berhasil lah gitu ya. Langkah-langkah Allah Yarham menyarankan agar SMA Plus ini menjadi
tolok ukur juga untuk SMA umum yang ada di pesantren. Iya, luar nilai biasa. lebihnya bisa ngaji, berakhlak mulia, pengetahuannya tetap tercerahkan. Wah, luar biasa ya. Oke, luar biasa, Ang. Ini Ya. mungkin lagi-lagi balik ke Khitoh. Mungkin karena ada wasaton itu mungkin ya, Ang. Iya, betul. Jadi balance nih teman-teman, ini pasti makin termotivasi. Kebayang anak remaja SMA 16-17 tahun bisa sainsnya bagus, secara akhlak terjaga, Iya. baca Qur'annya bagus, kutub terusnya bagus, artnya bagus. Waduh, ini kan bagus Betul, sekali betul. Ang ya. Jadi Dan itu tidak, mohon maaf ya, nggak bullshit itu ya, tapi faktual gitu Iya. ya, real gitu, Iya. bahwa kita memang alumni SMA Plus itu bisa tandang di mana-mana, bisa di perguruan-perguruan tinggi yang top lah di Indonesia, alhamdulillah. Kan walaupun kita masih jumlahnya sedikit kan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Jadi betapa banyak kelompok yang kecil itu ternyata bisa menguasai, bisa mengalahkan, bisa membuat citra besar lagi gitu ya, walaupun kelompoknya masih kecil. Iya. Karena SMA Plus ini kan boleh dikatakan sebagai putra Darussalam yang pangais bungsu. iya. Karena bungsunya ada FEDFU ya. Oh iya. Paling Yang pangais dede. bungsu. Iya. Yang paling tua tuh MI kan. Oh, itu MI senior itu, Ang? Senior, MI 56. Wah. MI itu 56. Waduh, iya, Kalau luar biasa. RA, TK ya itu 67. 68 Sanawiyah, 69 Aliyah swasta. Aliyah Darussalam swasta, baru 70 dinegerikan bersama dengan YID tahun 70. Nah, jadi Justru MI sama RA ini yang senior ya, Iya, betul. secara usia. Betul. Yang senior dari segi usia Iya. itu MI dan RA. Yang senior dari segi intelektual ya YID. Yang senior dalam dunia kancah dunia intelektual dan artnya Iya. SMA Plus mestinya. Insya Allah, dan itu terbukti ya, terbukti. Kajian-kajian di SMA Plus ada nilai lebih lah gitu ya, insya Allah. Nah ini teman-teman, makanya tadi di awal saya sangat optimis bahwa secret atau rahasia untuk menghadapi globalisasi adalah dengan keilmuan. Dan mau tidak mau kompleksitas keilmuan di pesantren. Apalagi barusan sudah kita dengarkan dari Aang bahwa di Darussalam itu dari mulai RA, ya TK, MI, bahkan juga sampai universitas itu komplit. Maksudnya begitu sangat luar biasa. Bahkan juga nilai-nilai pesantren itu tadi begitu sangat komplit, dari mulai kitabnya, dari mulai ekologinya, merawat lingkungan, kebersihan dan lain-lain. Iya, betul. komplit sekali. Nah, Aang ini mungkin aku nggak tahu ini Bapak Stage Manager, kita punya waktu berapa menit lagi kira-kira? Santai. Aang ini mungkin untuk rekan-rekan mungkin mau boleh di-combine Aang antara kita bukan satukan tema antara yang tadi awal tentang musik juga tentang SMA untuk apa ya, semacam pencerahan atau juga motivasi ke rekan-rekan remaja yang senang sekali bermusik di luar tapi terlepas dari bukan apa ya istilahnya saya bilangnya, dari value musik yang bagus atau yang diajarkan secara agama. Ini bagaimana Ang untuk tips-tips anak-anak remaja yang di luaran? Ya, tentu setiap orang memiliki karakter musikal tersendiri ya. Kalau di luar mungkin masih pada tataran yang tadi, yang kedua, musik tasliyah. Hanya Musik tahap tasliyah, hiburan ya, saja ya. baru sampai kepada hiburan. Tapi itu pun menghibur jadi sehat. Iya, ya. iya. Jadi kalau kita tidak pernah ada hiburan dalam hidup ini, salah satunya mendengarkan musik atau memainkan musik, karena ini sudah penelitian. Kebetulan meneliti lama sekali tentang dunia musik yang bisa mempengaruhi jiwa ya, kekeringan mental ya, kemudian kekakuan pikiran ya, kejemudan pola tindak pikiran kita juga itu bisa diterapi dengan musik sebetulnya. Nah, kalau di luar masih kebanyakan dengan tasliyahnya. Jadi musik belum sebagai terapi, mungkin belum sebagai ilaj, juga belum sebagai dakwah, baru kepada tataran tasliyah. Tapi itu pun sudah bagus. Tasliyahnya tinggal diarahkan. Tasliyah yang tidak perlu dengan, mohon maaf ya, bermusik tidak harus dengan mabuk-mabukan. Nah itu sudah tasliyah. Musik tanpa drug ya, without drug gitu ya. Kalau tidak dengan drug berarti kita nggak bisa menikmati sebetulnya. Itu hanya kepedean diri orang yang tampil. Tetapi kami ingin marilah kita tinggalkan itu, tapi berkarya dengan hebat. Nah, karya hebat itu bisa dari liriknya,
dengan nilai dakwah itu, kemudian dari genre musiknya, kemudian dari pelaku pemainnya. Waduh, jadi ada banyak faktor Banyak ya. faktor. Jadi kalau misalnya mau jadi musisi yang handal, yang hebat, banyak berlatih sebetulnya. Kalau kita kan udah usia seperti ini, mau berlatih gimana? Sehari-hari ngawuruk santai berlatih gitar. Kalau yang Wi Malmsteen dari Swedia itu yang menemukan teori arpeggio, dia sehari semalam bisa 8 jam latihannya. Waduh, luar Kita 15 menit sudah ayo ngaji. Baru 10 menit sudah ada yang nyamper gitu ya. Ada yang sudah ngingetin ini harus ngaji itu kesana kemari. Nggak bisa. Jadi paling ada hari Ahad ya, hari Ahad baru kita pakai waktunya. Kadang setengah jam, 1 jam, terus sudah lumayan. Kalau musisi yang handal tuh berlatih seharinya, pinjerinya dan sebagainya. Wah, pemain keyboard main terus, main drum main terus, supaya tangannya tuh lebih lentur. Main musik juga sama, gitar atau apa saja harus dilatih. Kalau kita mungkin lebih banyak kepada nilainya ya, bukan untuk training melatih jadi musisi yang handal ya. Bolehlah ke tempat kursus aja yang bagus ataupun ke sekolah musik kayak diisi. Kan ada orang alumni SMA Plus, ada ya, si siapa namanya? Gandang yang masuk ke ISI. Ya, di ISI itu memang pure music. Kalau UNY ada pendidikan musik. Ya, kan kebetulan putri saya juga masuk UNY pendidikan musik. Kalau saya tidak pernah belajar musik, tidak pernah belajar teori musik, tidak pernah berguru khusus kepada dalam dunia akademisnya tidak, tapi ya banyak otodidaklah dan banyak melihat guru-guru ataupun senior-senior main musik. Tapi pergaulan sehari-hari dengan dunia musik ketika kuliah dengan para musisi, alhamdulillah jadi banyak belajar. Gitu. Jadi silakan berkarya di mana saja kita berkarya. Jadi tinggal nilainya dipoles saja. Para musisi yang di luar yang muda-muda anak semangat aja bermain musik. Jadi jangan tanggung gitu loh. Jangan tanggung. Jadi kalau perlu ya sekarang kan udah banyak musik digital, bikin musik sendiri dengan rekaman sendiri. Nah sini ada recording, silakan udah bisa. Gitu. Waduh, ini teman-teman ada yang keterkagetan juga ada karena barusan yang enak sekali dari Ang adalah teman-teman yang masih dalam tahap hiburan, yuk lanjutin. Gitu. Nanti teman-teman mungkin bisa mengupgrade ke value itu. Jadi silakan sing telep dulu mungkin ya dalam tataran itu. Juga dulu sama begitu. Main musik itu hiburan gitu ya. Asal pada rame, asal puas-puasin, nggak peduli ganggu orang lain berisik apa tidak. Gitu. Kalau sekarang udah nggak musim lagi, jangan ganggu karena sudah ada peredam, udah ada latihannya di ini. Tapi kalau zaman dulu kita main jebret-jebret, sebodoh orang mau suka atau tidak, sekarang nggak begitu jalannya. Coba bikin lagu yang orang lain juga enak, gitu. Yang orang lain juga terpengaruh dengan liriknya, terpengaruh dengan suasana hatinya gitu. Jadi kalau tasliyah murni kan begitu, pada jeger aja main musik gitu. Jadi tidak ada nilainya. Makanya ada istilah apa ya? Musik yang memiliki value, ada musik yang near value gitu ya. Yang near value itu yang tidak bernilai, bukan tidak bernilai, kurang ya nilainya. Hanya sebatas hiburan tadi itu. Ada pale-male music di dalam penelitian itu ada istilah pale-male music. Artinya musik yang hanya hura-hura. Nah, oke lah. Hura-huranya dilalui sudah kan sebagai pengalaman. Tingkatkan dikit pada nilai-nilai yang tadi tasliyah bidakwah. Tasliyah tetap ada dakwahnya baru. Apa sih di mana dakwahnya? Satu misalnya liriknya, kemudian kedua gaya main musiknya, ya pakaiannya, performance semua di stage itu harus betul-betul kelihatan. Oh ini memang musik yang beradab gitu ya, atau musik yang pantas lah untuk dimainkan. Itu Ang, tapi aduh, ini saya sangat sayang untuk ini teman, saya ingin menanyakan lagi Ang. Ini bukan menanyakan tapi lebih ke yang saya cercapi. Betul sekali karena musisi-musisi yang sudah nyampe, maksudnya meskipun dia tidak belajar secara letterlek kitab kuning segala macam, tapi kita lihat liriknya Ebit atau siapapun itu. Meskipun belajar kitab ya, tapi karena dia terus mengupgrade rasa, mengupgrade spiritual, akhirnya waduh, terasanya ke kita kok adem seperti diceramahin itu. Kayak gitu. Jadi sekarang kan masanya digital ini dakwah dengan musik paling enak. Oh iya, ya kan? Betul. Kalau ceramah-ceramah itu sudah banyak. Ya. Nah sekarang ayo kita bikin para nonoman ya, para pemuda, anak-anak muda ya, yang muda-muda di mana saja, bukan hanya SMA Plus, bukan hanya anak Man, bukan hanya anak Darussalam. Ayo kita berkreasi untuk menciptakan
dunia ini tidak hingar-bingar aja gitu Iya, ya. iya. Tapi ada kesejukan lah lewat musik itu, sehingga nanti orang bermain musik itu dicintai gitu. Iya. Jangan wah berisik loh, wah tuh diusir kan gitu. Iya. Dan memang kita harus menguji mental, uji mental dulu. Uji mentalnya apa? Ketika bikin lagu diterima atau tidak. Karena Ang dulu sempat ngamen di Jogja tuh. Oh, Ang, iya. Iya, ngamen. Jadi ngamen artinya untuk melatih mental kita. Kita bikin lagu karya kita, didengerin gak nih sama orang-orang. Tapi ya alhamdulillah kita bukan untuk cari duitnya, Iya. tapi melatih mentalnya. Itu salah satunya. Jadi musisi yang sudah pernah upruk-aprak jadi pengamen Iya. itu pasti Iya. akan lebih kuat Wah, iya, mentalnya betul, gitu ya. betul. Dan saya yakin ini Bismillah mudah-mudahan nyampe ke teman-teman anak-anak muda karena Ang betul sekali sekarang musik sudah jadi media tadi kata Ang, terapi, media healing. Juga teman-teman juga sudah mulai agak bosen dengan jeduk-jeduk TikTok apa segala macam. Lebih senang mendengarkan musik-musik yang dalam. Iya. Ya, itu. Walaupun tidak harus rock tapi Iya. bisa dengan slow rock, Iya. tidak hard rock, slow rock Iya. ya. Atau musik rock klasik atau apa. Nuansa rocknya ada di mana, di melodinya misalnya, Iya. atau di beatnya Iya. gitu ya. Nah, tetapi tetap kata-katanya enak kan. Didengar ini kok ajaran-ajaran Rasulullah lewat lirik-liriknya, Iya, lalu dikasih musik kan enak. Nah, gitu. Iya. Aduh, Ang ini harusnya kita sudah over durasi dari tadi cuma karena terlalu raw senang ini berbicara. Nanti kan bisa bersambung. Iya. Bisa bersambung, yang penting semangat perdana dulu. Iya, ya. iya. Semangat buat teman-teman di luar sana, terutama adik-adik, anak-anakku yang ada di SMA Plus, Iya. ya di seluruh stakeholder di Darussalam. Ya. Ayo kita bangkit. Ya. Ya, siap, Musiknya dibangkitkan, Iya. tapi dengan kebangkitan apa? Kebangkitan juga kita dalam nilai spiritual tadi. Musik yang spiritual religius. Gitu. Oh iya. Teman-teman korelasi di SMA juga anak-anak sering bikin acara musik, event musik tentu yang ada value ruh keislamannya yaitu Day of Speaking Iya. yang kemarin juga digelar dan itu tentu hasil koordinasi, hasil pengawasan dan juga mungkin petuah-petuah dari Aang ini Ya. melatih anak-anak juga itu Ang hampir semua yang tergelar di panggung itu hasil kerja anak-anak Betul. ya, dari Dan mulai. betul, jam-jam dos yang pertama entah tahun berapa ya waktu itu. Anak-anak SMA selalu konsultasi alhamdulillah ya sejak kepalanya masih Kang Koko ya sampai sekarang AOJ selalu konsultasi. Kenapa? Konsultasi itu barangkali kalau konsultasi langsung kepada kami itu barangkali ada yang bisa saya bantu secara pribadi maupun secara kelembagaan. Jangan-jangan ada yang kurang, biar cantik, biar bagus, biar komplit, biar nyaman lah, biar komplit dalam penampilannya. Kadang kalau ada anak-anak konsultasi Kang katanya kalau misalnya butuh menghadirkan artis, oke, siapa artisnya? Nah, mau yang gratis atau mau yang mahal ya? Itu kan bisa kita bicarakan. Iya. Nah, itu. Ya karena teman-teman juga sudah tahu bahwa ketua HAPMI sekarang yaitu adalah Kebetulan, alhamdulillah. Baru berapa bulan aja ini. Ya sebetulnya itu ya itu mah udah bagian anak-anak muda ya ketua PT-nya, tapi nggak tahu jadi dijarongklokeun gitu ya. Reus panginten aya ketenangan aya kuaan gitu mungkin nggak tahu karena Ang sendiri kan banyak lah kekurangan kelemahannya, tapi ya kalau diminta yang penting kan jabatan itu jangan diminta ya, tapi diminta oleh orang. Kalau kita jangan minta, kalau dikasih amanah jabatan ya terima dengan amanah gitu kan. Itu aja sebetulnya. Sama-sama lah kembangan. DOS itu salah satu sarana untuk mengembangkan minat bakat anak-anak plus juga berinteraksi dengan media musik itu kepada masyarakat yang suka musik ya di luar. Oh ternyata ada SMA Plus ya Darussalam. Wah gelarannya hebat-hebat. Nah itu koronya di situ. Iya. Alhamdulillah lancar kemarin juga. Alhamdulillah. Nah itu mungkin juga dari teman-teman rekan-rekan ya tentu itu juga berkah. Petuah-petuah juga petunjuk dari Asus. Ya, saran lah. Petuah mah terlalu tinggi. Saran untuk menyempurnakan kekurangan. Gitu. Kalau mereka anak-anak konsul sama Ang tuh bukan sebagai apanya lah di pesantren, ini sebagai sama-sama pecinta musik aja. Gitu. Makanya mereka nggak ada sekat dengan biasa aja gitu. Konsultasi 24 jam lah silakan gitu ya. Aduh Ang ini
luar biasa ya teman-teman juga. Kita sebetulnya nanti kita tentu akan lanjut. Kita sebenarnya sudah over durasi cuma karena rawasen pisan. Dan saya jadi pede sekarang karena sudah langsung nguping tina sumberna gitunya. Jadi soheh tentang cerita yang Alfiah tadi, terus juga kisah-kisah yang lain barusan, karena biasanya saya hanya mendengar gitu selentingan dari alumni segala macam. Oh, perjuangan musik tuh gini dulu. Ternyata saya baru tahu bahan itu teh usia sanawiyah kayak gitu-gitu ini. Jadi Bapak itu orang tua yang sangat bijak ya, Bapak dan Ibu. Saya bilang panggil ke Ibu itu Tetah. Bapak dan Tetah itu ya dua-duanya seniman ya. Alhamdulillahnya gitu. Seniman yang tidak tidak fanatik terhadap dunia seni apa saja, tapi yang penting kita terjaga aja gitu. Jadi hifdzun nafsi dan hifdzul aklinya harus dijalankan kata Bapak itu. Itu Kang Zamzam ya. Selagi kita masih berada di jalan rel yang benar, kata Bapak, jalan terus untuk dakwah, jangan pernah berhenti dengan wasitoh, dengan wasilah apapun, termasuk salah satunya jalur musik gitu, atau jalur seni lah. Seni kan banyak, salah satunya musik. Ya, itulah ya teman-teman, yang penting ada tali yang dipegangnya, yaitu tadi nilai-nilai yang tadi. Ya, betul. Ya, Ang hatur nuhun. Ini untuk closing statement aku ingin mau quotes boleh, mau kata-kata mutiara boleh untuk motivasi, baik tentang pesantren ataupun juga tentang musik, atau mungkin khitoh yang Ang pegang, boleh. Iya, pesan sedikit aja ya. Kalau mau jadi musisi yang Islami, yang religi, cintai saja Al-Quran. Nah, itu ya. Karena kita belajar semua dari Quran. Sumber musik itu adalah nilai-nilai Quran itu. Cuma orang kan tidak menggalinya lebih dalam lagi. Sumber seni suara pertama itu azan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan ada nadanya. Nah, ada notasinya. Kalau pakai not kan gitu ya. Cuma itu karena ada ritual ibadah yang tidak boleh diiringi musik, masih ada adzan diiringi gitar gitu ya. Nggak boleh itu ya. Cuma itulah sumber. Kemudian kedua ada qiraat. Nah, itu qiraat kan sebenarnya Al-Qur'an. Ada qiraat sab'ah. Itu terlihat bagaimana tangga-tangga nada dalam Arabi itu yang hubungannya kalau dalam bahasa lainnya adalah dengan ilmu arut. Jadi ilmu arut itu dari ilmu permusikan di pesantren. Itulah, belajarlah musik di pesantren Darussalam. Ya, Ang, aduh terima kasih bernuhun. Dan itu aku tidak akan pakai quotes lagi, dari quote Ang aja. Yuk kita belajar musik di pesantren gitu. Betul. Insya Allah. Yang penting kita tetap berada di rel tadi itu. Nah, itu kuncinya. Yang benar. Yang kata Bapak kan begitu. Amanah beliau pada kita semua. Luar biasa. Ang, hatur nuhun. Jazakallahu khair. Sama-sama Kang Jam-Jam. Sukses selalu SMA Plus ya. Semakin maju, semakin bergerak di segala bidang. Alumninya juga cerah-cerah insya Allah. Guru-gurunya, pimpinnya semua bergerak, semangat. Ang, hatur nuhun. Juga teman-teman juga terima kasih. Nanti insya Allah Ang, mudah-mudahan ada episode 2-nya bareng Ang. Insya Allah. Teman-teman, setelah ini juga kita akan menyaksikan live music di sini dari Ang perform mungkin lagunya beliau atau juga mungkin lagunya ada di other musician. Nanti kita akan saksikan langsung. Itu untuk episode sekarang. Untuk episode 23, bener ya, 23 ya, karena sudah terlalu banyak. Dan sekarang bintang tamu spesial di bulan Ramadan yaitu guru kita semua, Aang. Terima kasih banyak. Itu aja mungkin ya. Aku Zamzam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sering merasa muak serta sedih bila setiap hari harus ku saksikan wajah-wajah dusta masih tega tertawa sementara mimpi membawa pikiran makin kusut. Maka wajar saja bila aku berteriak di tengah malam. Itu hanya sekedar untuk mengurangi beban yang memberat di kedua pundaknya.
wajahmu pagi, untuk ku canda dan ku jumpa di situ, ku dapat cintaku di situ, ku dapat cintaku. Untuk lagu yang kedua, ini karya tahun kemarin, karya saya membuat lagu ini untuk apa? Untuk mengenang pandemi ya, kan jam-jam. Semua tak ada yang tahu mengapa semua ini kan terjadi. Ku tatap dunia sana, semua terluka. Hati ini menjerit menatap langit. Semua tak ada yang mampu melawan semua kehendak ilahi. Kita hanya manusia adalah miliknya, hanya kepada ilahi kita kembali. Tuhan, sampai kapankah gerangan bencana ini kan segera sirna? Kami hanyalah makhluk yang hina, tiada daya dan upaya kecuali atas kuasanya, kecuali atas kuasanya. When I was younger, somewhat younger than today, never needed anybody helping anyway. My love was in my head and secure, but I found a sis mama never found before. If you can down, when I do you will see it, you'll be around me. Till look at my face on the ground.